mengejutkan seluruh publik Turki. Latihan perdana Manisa BBSK sudah dimulai. Pemain bintang Manisa asal Asia Tenggara, Megawati Hangestri masih fokus membela timnas Indonesia di ajang CV League. Musim baru belum secara resmi dimulai, akan tetapi semangat membara sudah terasa di tubuh Manisa BBSK. Apalagi nanti ketika Megawati resmi ikut latihan bersama Manisa, pasti suasana akan semakin menghebohkan Liga 2 Turki. Skuad tim asuhan Gorkem Kazan terlihat sudah memulai latihan perdananya jelang dimulainya Kadinlar 1 Ligi 2025-2026, yaitu kompetisi kasta kedua voli putri Turki yang akan dimulai Oktober mendatang. Manisa BBSK sangat antusias menjalani latihan yang sudah beberapa kali dilakukan. Walaupun masih tanpa Megawati, tidak menyurutkan semangat para pemain Manisa untuk menjalani latihan dengan serius. Melalui unggahan di akun resmi Instagram mereka, Manisa BBSK memperlihatkan keseriusan mereka dalam menyambut musim baru. Latihan perdana itu diikuti oleh pemain lokal dan asing termasuk bintang asal Jerman, Tanja Grosser yang tampak sudah bergabung lebih dulu. Tandem baru Megawati yang bernomor punggung 6, dan berposisi sebagai outside Hitler ini, digadang-gadang bisa untuk menjadi pemain yang bisa berduet dengan Megawati, guna bahu-membahu untuk memetik setiap kemenangan pertandingan tim. Namun dari sekian pemain yang hadir, satu nama besar belum tampak bergabung. Siapa lagi kalau bukan pemain bintang andalannya yakni Megawati Hangestri. Absennya Megawati di sesi beberapa latihan, bukan tanpa alasan. Kita tahu sendiri bahwa Megawati masih memperkuat timnas voli putri Indonesia di ajang CV League. Timnas Indonesia dijadwalkan bertarung di 2 leg kompetisi Asia Tenggara tersebut. Indonesia akan bersaing ketat dengan 3 lawan kuat Thailand, Vietnam, dan Filipina. Menariknya, Megawati dipercaya menjadi kapten timnas memimpin skuad Garuda di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi. Tapi sangat disayangkan sekali, Megawati dan kawan-kawan harus menelan pil pahit kekalahan beruntun dari 3 negara tersebut. Banyak yang berspekulasi bahwa, kesalahan tidak pada pemain, akan tetapi pada sistem dan pelatih yang tidak tahu potensi pemain, dan bahkan, Moma Basoko berpendapat timnas Indonesia tidak ingin maju. Banyak pemain titipan yang kurang kompetitif dalam bermain. Setelah agenda timnas selesai, Megawati akan langsung berangkat ke Turki. Apapun hasil yang diperoleh oleh Megawati dan kawan-kawan di ajang CV League ini, tidak menakutkan semangat Manisa BBSK untuk menyambut kedatangan Megawati untuk segera bergabung dengan tim. Di sisi lain, satu kata langsung sontak datang dari salah satu fans, sampai-sampai ia panik bukan kepalang. Turnamen CV League ini sejatinya menjadi momen pemanasan menjelang ajang Liga Turki dimulai bersama Manisa BBSK, akan tetapi semuanya ambyar. Semua dibikin panik gak karuan oleh insiden yang dialami Megawati Hangestri. Cedera pun datang dan Indonesia kehilangan bintang pemainnya. Menurut keterangan dari staf medis timnas, Megawati mengalami cedera otot minor di bagian paha belakang. Kalau Megawati dipaksakan bermain secara penuh waktu, resiko akan semakin besar. Cedera ini disebut terjadi saat sesi latihan intensif beberapa hari setelah ia mengikuti latihan ringan bersama timnas. Kami tidak ingin ambil risiko. Megawati memang cedera ringan, tapi jika dipaksakan main full time di ajang CV League, dampaknya bisa makin buruk. Kita tidak mau hal yang kita tidak inginkan terjadi. Tim medis menyarankan perbanyak istirahat, jangan memaksakan main kalau memang dirasa tidak kuat. Dan juga harus disertai fisioterapi dan observasi berkala. Keputusan pun dibuat Megawati tidak main full time. Meskipun disebut ringan, cedera Megawati ini membawa kekhawatiran ekstra. Karir masih panjang. Apalagi sekarang posisi Megawati sudah resmi dikontrak oleh klub barunya asal Turki yakni Manisa BBSK. Seharusnya ajang CV League jadi ujian terakhir fisik terakhirnya sebelum kompetisi Liga Turki dimulai pada bulan Oktober. Ini malahan cedera melanda. Tapi apa boleh buat, semua harus dijalani. Kabar cedera ini sangat cepat menyebar. Media Turki mengendus dan mulai meliput. Bahkan akun resmi Manisa BBSK memberi respon singkat via perwakilan media mereka. Kami telah menghubungi timnas Indonesia dan akan terus memantau kondisi Megawati. Megawati adalah pemain kami tidak ingin Megawati tambah parah cederanya. Ia harus ditangani oleh dokter spesialis. Fokus kami adalah memastikan ia bisa fit 100% saat datang ke Turki. Walau terdengar tenang, pernyataan ini punya arti tersirat. Manisa tidak akan kompromi soal kebugaran. Kita akan selalu menginginkan kondisi fisik pemain harus selalu dalam keadaan fit. Apalagi Megawati direkrut sebagai salah satu pilar utama untuk misi agung tim, yakni promosi ke Liga Voli Turki kasta tertinggi, Sultanlar Ligi. Kalau seperti ini, bukan main-main lagi, kita harus serius dalam menangani pemain. PVC tentu tak ingin Megawati cedera.
Tapi kini mereka juga tak bisa sepenuhnya leluasa memakai jasa sang bintang. Di satu sisi mereka berharap Megawati bisa fit kembali dan turun di SEA Games. Dan juga mereka harus menjaga hubungan baik dengan klub luar negeri yakni Manisa BBSK. Pasalnya Megawati secara resmi sudah bergabung dengan Manisa, maka secara profesional PVC harus meminta izin kepada Manisa agar Megawati bisa mengikuti kompetisi SEA Games nanti. Jika Megawati cedera serius saat membela timnas, bisa saja Manisa BBSK membatalkan kerjasama dengan Megawati. Itu artinya mimpi bermain di Eropa bisa lenyap begitu saja. Meski cedera Megawati diklaim tidak serius, akan tetapi tetap ada pertanyaan besar yang memicu konflik di kalangan fans Megawati Hangestri. Karena pemain idolanya tidak jadi merumput di Eropa khususnya Liga Turki. Menurut pakar kesehatan olahraga timnas Indonesia, apabila proses pemulihan berjalan disiplin dan dengan catatan tidak boleh dipaksakan main sebelum sembuh 100%, Megawati bisa tampil normal saat Liga dimulai Oktober nanti bersama Manisa BBSK. Tapi keadaan yang menuntut Megawati untuk tetap main. Timnas Indonesia dalam pertaruhan hidup dan mati di ajang SEA League tahun ini. Namun jika dipaksakan main di turnamen berikutnya misalnya SEA Games dan cedera kambuh, maka karir internasionalnya bersama Manisa BBSK bisa terganggu. Secara profesional Manisa kalau menerima pemain dalam kondisi cedera berat, otomatis tidak mau. Manisa BBSK kemungkinan akan menerapkan protokol medis ketat, sebelum benar-benar mengizinkan Megawati turun di laga resmi Kandinlar 1 Ligi. Uji medis lengkap akan dilakukan saat ia tiba di Turki. Kita tahu bahwa Turki adalah salah satu liga yang paling fenomenal di Eropa saat ini. Secara kelengkapan medis otomatis lebih mumpuni dalam menangani cedera pemain. PVC dan Manisa harus bijak dalam pengelolaan agenda Megawati karena satu pemain ini kini menyatukan dua dunia, nasionalisme dan profesionalisme. Bagaimana tidak, di satu sisi Megawati dituntut untuk membela timnas, dan di sisi lain ia sudah menjalani kontrak resminya bersama Manisa BBSK. Satu hal yang pasti saat Megawati kembali ke lapangan, entah di panggung SEA Games atau debutnya di Liga Turki, semua mata akan kembali tertuju padanya. Karena seperti biasa, Megatron tak pernah kembali biasa-biasa saja. Penggemar sangat berharap Megawati bisa bermain dengan Manisa BBSK sama seperti ketika ia memperkuat Red Spark. Nampak gacor sekali ketika bermain di Korea. Di samping itu, PVC bersiap melayangkan surat resmi ke Manisa BBSK. Megawati Hangestri diproyeksikan perkuat Indonesia di SEA Games 2025. Harapan publik voli Indonesia untuk kembali melihat Megawati Hangestri membela merah putih di panggung internasional mulai menemui titik terang. Karena tidak mungkin Megawati tidak dipanggil di turnamen SEA Games tahun ini. Apalagi dia sudah berkarir di Eropa. Boleh dan tidaknya Megawati memperkuat timnas oleh Manisa BBSK, itu urusan nanti. Meski saat ini resmi bergabung dengan klub asal Turki Manisa BBSK untuk kompetisi musim 2025 hingga 2026, sang oposit andalan timnas Indonesia rupanya tetap masuk dalam skema jangka pendek PVC, terutama untuk misi emas di SEA Games 2025 yang akan digelar Desember mendatang di Thailand. Apalagi ini ajang sangat bergengsi bagi negara di wilayah Asia. Tidak mungkin Indonesia tidak berpartisipasi dalam ajang tersebut, khususnya dalam turnamen bola voli pada sektor putri. PVC mau tidak mau memang harus menyiapkan kerjasama dengan pihak Manisa BBSK, karena agenda SEA Games tahun 2025 bertepatan dengan sudah dimulainya Liga Voli Turki. Otomatis posisi Megawati sudah berada di Turki. Karena pelaksanaan SEA Games tahun ini sekitar bulan Desember. Di sisi lain, musim reguler Liga Voli Wanita Turki 2025 hingga 2026 diperkirakan berjalan sejak Oktober 2025 hingga April 2026 sehingga jadwal pertandingan klub Megawati dan SEA Games jelas akan bertabrakan. Oleh karena itu, kerjasama perlu dilakukan, agar tidak saling salah paham antar PVC dan klub Manisa BBSK. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi PVC. Terlebih Megawati kini menjadi pemain asing yang tengah membangun reputasi di Liga Profesional Eropa. Apalagi memang Megawati bisa dibilang pemain baru yang masih sebentar memperkuat timnya. Namun PVC tetap optimis mengingat pengalaman positif saat Megawati membela Red Sparks di Korea dan tetap diberi izin untuk memperkuat timnas Indonesia 2 tahun silam. Ini bukan pertama kalinya Megawati bermain di luar negeri. Ketika di Korea pun dia pernah kembali untuk membela Indonesia. Kami harap klub Turki juga bersedia memberikan dispensasi untuk negara. Semua itu tergantung kebijakan manajemen tim. Tim yang bersangkutan juga tidak mungkin tidak mengizinkan pemainnya untuk tidak memperkuat negaranya. Karena itu sebuah kewajiban yang dimiliki oleh pemain untuk membela negaranya. Karena dengan bergabungnya Megawati dengan timnas, diharapkan mampu mendongkrak performa timnas di kancah Asia.